Masih di obrolan Karebosi, pemirsa, kembali kami juga mengajak Anda untuk ikut bergabung di 041136810002 kalau dari Ibu Sri Rahmi gitu. Teman-teman di DPRD sendiri merasa ini apakah sejauh ini dalam fungsi pengawasan apakah memang ada koordinasi yang cukup baik juga dengan inspektorat atau bagaimana? Iya, kalau kami kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tugas pengawasan kami itu pada kebijakan anggaran, memastikan bahwa anggaran-anggaran itu berpihak pada masyarakat, berpihak pada rakyat. Nah, setelah itu ya pengerjaannya atau eksekusinya kan di tingkat eksekutif. Ya, nanti pada saat biasanya kami pengawasannya itu per triwulan. Ya, triwulan pertama kami evaluasi, kami memanggil semua stakeholder di komisi untuk melihat progresnya, sudah sejauh mana serapan anggarannya, ya seperti itu. Dan selama ini kebetulan saya di komisi A itu juga salah satu mitranya adalah inspektorat. Ya, jadi ya memang seperti betul yang dikatakan tadi Pak Asriadi ya, bahwa tugas preventifnya inspektorat ini, fungsi preventifnya inspektorat ini masih sangat lemah, ya, karena harusnya itu temuan-temuan itu tidak terjadi. Ini kan inspektorat orang dalam, orang di badan sendiri, ya, harusnya kalau dia memaksimalkan perannya, maksimalkan fungsinya, dia melakukan asistensi ke semua OPD, ya, sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi sekalipun. Ya, dan kenyataannya kita lihat masih saja ya banyak temuan administrasi. Kalaupun dikatakan administrasi itu cuma administrasi, bukan masuk tipikor ya Pak ya? Ya, nggak masuk tipikor, tapi kan tetap itu menjadi cacat dalam tanda kutip ya. Ya, jadi tetap saja harus kita rapikan. Ya, bisa saja dari kesalahan administrasi itu timbul kerugian negara, walaupun kita tidak sengaja. Ya, seperti itu. Jadi memang harus rapi gitu administrasi keuangan daerahnya. Baik, ada tadi beberapa tindakan preventif masih kurang begitu dari inspektorat. Kalau Pak Herman menilainya seperti apa, Pak? Di Undang-Undang tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Negara itu termasuk di daerah itu memang ada yang disebut dengan APIP ya, aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi memang inspektorat itu adalah salah satu rejim APIP di situ. Jadi itu tadi tersambung dengan yang dikatakan tadi bahwa dari awal itu memang di administrasi negara itu ada perencanaan, ada dasar hukum, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi kalau kita bagi tiga saja sebenarnya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, kalau kita bicara inspektorat dalam hal ini, mulai dari tahap perencanaan itu sudah masuk di dalam. Itu yang disebut dengan preventif di situ. Lalu kemudian ketika pelaksanaan itu sudah masuk action dia. Apa yang Anda lakukan dari hasil perencanaan kita? Sesuai tidak? Sesuai apa tidak? Lalu kemudian kalau ditemukan, inilah kemudian yang menjadi misalnya 600, kurang lebih 600 temuan di situ. Seharusnya kalau saya yang pertama memang yang bertanya apakah berfungsi inspeksi saya di dalam tubuh, karena saya adalah bagian, kalau diandaikan sebagai tubuh, mungkin saja anggaplah inspektorat ini adalah bagian dari tangan. Nah, apakah tangan ini kompatibel atau sesuai dengan arahan dari otak dengan kaki? Jangan sampai seperti orang gerak jalan, tangan kanan dengan kaki kanan itu bersamaan, kan jadinya aneh. Nah, seharusnya itulah yang disebut dengan sistem. Di hukum administrasi negara itu memang ada yang namanya sistem. Sistem itu bagian terpisah tetapi saling terkait satu sama lainnya. Kalau dia inspektorat, maka dia adalah sistem atau bagian dari inspeksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai kepada evaluasi. Nah, tapi pada kenyataannya apakah memang sudah ikut terlibat di ketiga step itu? Kalau kita lihat dari awal di berita yang disampaikan itu kan ujuk-ujuk tiba-tiba ini harus ada sidang, lalu kemudian harus ada kerugian negara atau kerugian daerah di dalamnya. Artinya mereka tidak ikut dari awal begitu? Enggak boleh kalau begitu. Ini mereka kan masuk dalam BPKD ya, BPKD Badan Badan Pengawas Keuangan Daerah, ya salah satunya inspektorat. Dalam penyusunan anggaran pun inspektorat ada di situ. Ya, dia mengawasi mulai dari administrasinya, terus kemudian berapa anggarannya dan semua ada di situ. Itu yang disebut dengan preventif maksudnya. Sedangkan yang ada sekarang ini mereka tidak ikut melihat dari mungkin tahap saja perencanaan ikut,
tapi mungkin setelah pelaksanaan tidak diperhatikan lagi. Harusnya kan continue perencanaan, ikuti pelaksanaannya, evaluasi. Itu seharusnya, idealnya seperti itu. Makanya kalau di hukum administrasi negara itu ada namanya plan, bukan plan ya, karena kita menggunakan kontinental, maka istilahnya adalah plan. Plan sebenarnya adalah perencanaan. Ada perencanaan. Lalu kemudian dari perencanaannya itu turunannya adalah dibuat dasar hukumnya. Itu yang disebut dengan WTFing kalau di hukum administrasi negara. Dari WTFing itu kalau tidak lengkap aturannya lalu ada dinamika yang berkembang di masyarakat, maka pemerintah diberi fresh air mission, kebebasan bertindak tanpa ada dasar aturan. Istilah teknisnya itu Beletrahels namanya, peraturan kebijakan. Nah, 3 kategori ini kemudian yang terakhir adalah evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan ini. Dari perencanaan dan dari pelaksanaan plan, itu tadi. WTFing, Beletrahel sampai kepada evaluasi. Itu terminologi hukumnya harusnya seperti itu. Artinya ini inspektorat apakah hanya mencari-cari kesalahan saja kah, atau gimana? Saya tidak tahu, saya tidak bisa katakan seperti itu karena saya tidak lihat bagaimana hasil dari laporan inspeksinya, auditnya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari awal, misalnya Pak Wagub sudah bilang ini harus ditertibkan, ini harus diapakan. Lalu kemudian ada dari pihak inspektorat tadi, ini akan ada penggantian kerugian negara. Nah, yang pertama ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini yang disebut dengan ujuk-ujuk tiba-tiba, kemudian harus ada penggantian. Lalu kemudian di mana pengawasan dari awal inspektorat, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Karena ini kan yang kita diskusikan malam ini kan sebenarnya sudah evaluasi, tahap evaluasi. Keluarlah laporan hasil audit dari inspektorat yang sifatnya masih review. internal ya, APIP ya. Review ya. Iya, Kalau di OPD itu review inspektorat. Iya. Nah, ini sebenarnya harus diperbaiki. Kalau saya pemerintah itu adalah sebuah sistem. Tidak bisa ada satu OPD atau satu bagian dari pemerintahan itu terlepas satu sama lainnya. Harus ada sistem. Kalau dia sistem pengawasan, maka yang dimaksud dengan sistem pengawasan itu, apalagi kalau kita lihat undang-undang tentang manajemen pengelolaan keuangan negara atau daerah, APIP itu mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Harus terlibat. Harus terlibat. Jangan tiba-tiba misalnya ini harus ada penggantian. Walaupun memang dari tadi memang hanya sebatas administrasi, tidak masuk dalam pengertian korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi Pak Mas Riyadi, Anda melihat ini apakah berarti sistem di pemerintahan kita kurang berjalan dengan baik atau memang tidak berjalan dengan baik? Ya, bukan juga tidak berjalan dengan baik, tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya, karena kenapa? Ada ketidakmampuan melaksanakan collective action. Ya, jadi memang ini pemerintah ini kan sebuah sistem. OPD itu adalah subsistem. Oleh karenanya ketika berbicara tentang evaluasi manajemen pemerintahan, itu tidak boleh hanya satu subsistem yang keluar. Ya. Oleh karenanya inspektorat itu ya mestinya, kalau saya atasannya, ya saya yang saya marahin dia. Kenapa, Kok Pak? bisa sampai ada 600 temuan? Yuk kerja apa? Padahal saya angkat kau ya untuk mengendalikan seluruh. Kenapa begini? Jangan kita bangga karena ditemukan begini, nanti pengambilan begini. Kenapa? Yang dirugikan itu masyarakat. Kenapa? Berarti ada program yang oleh DPRD mengatakan nih kasih kau anggarannya. Tapi ada ketidakmampuan OPD untuk melaksanakan. Kan begitu logikanya begitu. Ya. Misalnya mau beli obat di kesehatan 1.000, yang dibeli cuma 500. Loh, kan kami DPR mengatakan, kami sudah kasih, kau setuju anggaranmu kau minta untuk 1.000. Kenapa cuma 500 kalau ada kan? Baik. Mestinya dari awal, kalau ada preventif dari inspektorat, ini sudah ada pertimbangan dari inspektorat sejak perencanaan. Tidak mungkin kau bisa laksanakan beli ini 1.000. Yang kau bisa mungkin cuma 600 atau 500. Itu mestinya, sehingga tidak ada tadi dengan pertimbangan teknis, pertimbangan manajemen, pertimbangan operasional dan seterusnya dari inspektorat itu, sehingga anggaran itu dialokasikan dan ditetapkan bahwa sekian.
Itu pun diikuti lagi di tingkat pelaksanaan tadi. Bilang Pak Herman itu, apa kendala teknisnya di lapangan? Adakah situasi yang adakah perubahan lingkungan, jangan sampai terjadi bencana alam dan seterusnya sehingga program itu tidak bisa dilaksanakan. Iya, itu bisa jadi terjadi begitu. Itu tidak bisa dijadikan sebagai temuan. Itu karena ada di luar perhitungan manusia. Ya, force majeure namanya. Dan itu bukan inspektorat saja, sebenarnya juga ada yang kan ada timnya ya, TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Ya itu kontrolnya juga di situ semua gitu. Kemana semua? Iya. Jadi makanya temuan itu tidak boleh ujung-ujung tiba-tiba ada yang nunggu di Muara, ya nanti saya tungguin kalau kau salah saya laporin ya. Itu tidak boleh. Pemerintahan tidak akan. Mindsetnya seperti itu. Ini kalau mindsetnya seperti ini keliru dan ini yang harus diluruskan. Menampar diri sendiri. Iya, ini mempermalukan gubernur dan wakil gubernur loh. Karena apik Kasarnya ya. begitu. Baik, artinya justru sebetulnya dengan temuan ini bukan berarti karena mereka kinerjanya justru meningkat begitu Pak ya? Justru menurun. Justru menurun Pak ya, karena seharusnya tidak ada temuan lagi karena memang mereka maksimal begitu. Betul. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya untuk Anda pemirsa di rumah. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di obrolan Karibosi.